Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu, mujizat, jawaban doa, dan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada bagi kami, memberikan kami kekuatan dan pertolongan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Tertulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang teman kuliah saya dulu, saat masih studi di sebuah kota, sedang menyetir kendaraan, dan tiba-tiba ia melihat ada orang berjalan di trotoar yang menarik perhatiannya. Ia terus memperhatikan orang itu dan fokusnya menjadi berubah. Tidak lagi ke jalanan, padahal mobilnya sedang melaju. Tidak menunggu waktu yang lama, mobil yang ia kendarai itu menabrak tiang listrik dan mengalami kerusakan di bagian depan. Ia tersadar setelah terjadi tabrakan, tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Akibat fokus yang salah, ia melenceng dan keluar dari jalur yang seharusnya, serta mengalami kecelakaan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat 1-2 ini, kita diajarkan untuk berfokus kepada Tuhan Yesus. Di sini tertulis bahwa kita semua sedang berada dalam suatu perlombaan kehidupan. Setiap orang yang hidup di bumi ini berada dalam trek pertandingan ini, dan ada banyak saksi yang memperhatikan kita, yaitu para malaikat dan mata Tuhan sendiri melihat kita dalam bersikap dan bertindak. Hidup ini adalah sebuah pertandingan iman yang tidak ada hentinya, berlangsung seumur hidup. Perlombaan ini harus kita jalani dengan ketekunan, yaitu dengan sikap sabar dan tabah untuk mencapai garis finish. Setiap atlet yang bertanding tidak akan membawa beban apapun yang tidak dia perlukan, kecuali apa yang memang harus ia bawa atau pakai. Kita pun saudara dalam perlombaan iman ini, hendaknya menanggalkan semua dosa yang membebani hidup kita. Di dalam setiap pertandingan saudara, fokus menjadi hal yang sangat penting bagi seorang atlet. Demikianlah ini menjadi gambaran bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki fokus yang benar, yaitu mata rohani yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus mengandung 3 makna. Yang pertama adalah mengikuti teladan Kristus. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah memberikan contoh, teladan ketaatan yang total, sampai ia rela memikul salib dan mati berkorban bagi saudara dan saya. Ia tidak malu menanggung kehinaan yang sedemikian hebat atas dirinya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita dapat dengan rela mengikuti kehendak Tuhan atas diri kita? Rela memikul salib, rela menanggung kehinaan karena nama Tuhan Yesus. Mungkin kita mengalami jalan yang sulit, tapi selama itu adalah bagian dari perjalanan iman kita, mari tapaki itu dengan hati yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan terpengaruh oleh dunia ini.
Ada banyak hal yang mencoba untuk mengalihkan fokus dan perhatian kita. Dan jangan itu membuat kita lengah, lalu terjerumus ke dalam dosa dan kemurtatan. Tetap pandang Tuhan Yesus dan setia dalam mengikuti Dia. Yang ketiga, saudara, tetap hidup dalam perintah-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mari kita ikuti firman Tuhan senantiasa, walau bagaimanapun keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang saja kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Pandang Dia dengan penuh sukacita dan semangat, serta jalani hidup ini dalam kemenangan bersama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada saat ini, untuk kami senantiasa berfokus kepadamu, supaya mata rohani kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Ada banyak hal di dunia ini yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, mencoba kami melenceng dari jalan kebenaran-Mu, membuat kami mundur atau berhenti. Tapi kami bersyukur karena Engkau selalu menguatkan kami. Engkaulah Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami, sehingga kami dapat terus berjalan dalam iman dan kesetiaan kepadamu Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh kuat kuasa-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami mampu melewati dan menang dalam pertandingan iman ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Rencana keselamatan-Mu bagi kami akan terjadi, akan digenapi, dan kami menerima janji, anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Sampai kami mengakhiri pertandingan iman ini dengan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kembali saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar renungan ini, maupun keluarga dan sahabat kami, teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna, pemulihan dari Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu ya Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan Tuhan, berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.